Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Aprilia yang lagi rame nih di MotoGP. Setelah kemarin isunya terlihat menggunakan custom ECU, kini Aprilia timbul lagi dengan isu baru yang mengatakan bahwa Ducati secara tak langsung tak mengizinkannya untuk menjadi penantang terbaik tahun ini. Kemelut yang timbul ini menjadi semakin panas karena pabrikan lain tak masalah dengan hal itu. Wah, seperti apa nih? Kita bahas. Aprilia klaim hanya satu pabrikan MotoGP yang menentang usulannya untuk perubahan aturan. Aprilia adalah pabrikan tahun ini yang memiliki debut menjanjikan. Tentu, hal ini di luar dari kontroversi masalah ECU milik Trackhouse kemarin. Aprilia memiliki start yang bagus meskipun dari para pembalap barunya. Dan bahkan, lebih bagus dari Raul Fernandez yang notabene adalah pembalap senior di Aprilia. Dan hal itu menandakan bahwa Aprilia sudah berkembang ke arah yang baik dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, start yang bagus ini masih kurang maksimal dengan tak hadirnya Jorge Martin sebagai pembalap utama dan bintang dari MotoGP karena statusnya sebagai juara bertahan. Dengan Aprilia yang sudah sebagus ini, dikombinasikan dengan skill Martin, tentu hal ini menjadi hal yang dinanti dari pihak Aprilia. Karena mungkin saja Martin bisa menjadi atau mendapatkan hasil yang lebih baik dari torehan-torehan Aprilia sekarang. CEO Aprilia, Massimo Rivola, telah mengungkapkan bahwa semua, kecuali satu pabrikan MotoGP, mendukung perubahan aturan yang memungkinkan pembalap yang cedera untuk menyelesaikan tes pribadi sebelum kembali ke lintasan untuk balapan. Berdasarkan sistem konsesi MotoGP saat ini, Yamaha dan Honda sudah memiliki uji coba privat tanpa batas. Namun, pembalap dari Ducati, Aprilia, dan KTM hanya diizinkan untuk melakukan uji coba di sesi resmi MotoGP. Amandemen yang diusulkan Aprilia akan mengizinkan uji coba privat selama 1 hari bagi pembalap yang absen dalam beberapa balapan karena cedera. Ide tersebut dipicu oleh awal tahun yang menyedihkan bagi pemain baru Aprilia dan juga juara bertahan MotoGP Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu telah melewatkan semua kecuali 13 putaran pengujian pramusim yang diperkirakan akan absen setidaknya pada 3 putaran pembukaan setelah mengalami beberapa cedera. Martin mengincar kemungkinan debut balap Aprilia pada putaran keempat di Qatar pada pertengahan April. Tetapi ingin menilai cedera pergelangan tangannya pada RSGP sebelumnya. Karena pembatasan pengujian MotoGP, pilihan terdekatnya saat ini adalah mengendarai Superbike produksi, yang menurut Aprilia tidak dapat meniru tuntutan prototipe MotoGP penuh. Tanpa pengujian yang tepat pada sepeda balapnya, risikonya adalah Martin bisa dipaksa keluar lebih awal dari rencana kembalinya. Namun, itu tidak merepresentasikan bagaimana kekuatan yang sesungguhnya jika mengendarai motor MotoGP. Berbicara kepada Jack Appleyard dari Dorna di Argentina, Rivola mengonfirmasi bahwa permintaan resmi untuk perubahan aturan telah diajukan. Tetapi, akan memerlukan persetujuan bulat untuk diperkenalkan di pertengahan musim. Proposal tersebut dikabarkan akan dibahas pada Kamis depan di putaran kota mendatang. Bos Aprilia Rivola, kami membutuhkan kebulatan suara. Saya tidak tahu apakah pertemuan di kota itu untuk tujuan itu. Tapi ya, kami memang mengajukan permintaan itu. Pada prinsipnya, idenya adalah untuk menawarkan uji coba 1 hari kepada pembalap yang tidak mengikuti banyak balapan. Saya pikir itu berlaku untuk semua jenis kasus. Saya minta maaf untuk para pembalap yang tidak kami ajak melakukan hal ini di masa lalu. Tim mereka seharusnya mengerti idenya. Tetapi, saya rasa itu hal yang adil untuk dilakukan. Karena pada hari Jumat, ketika Anda kembali, itu sudah kualifikasi. Sejujurnya, saya pikir jika idenya bagus, itu tidak hanya bagus untuk tahun depan. Saya memahami bahwa semua orang setuju dengan itu, kecuali 1 orang. Kita butuh suara bulat untuk mengubah aturan selama musim ini. Jika kita tidak mendapatkannya, saya rasa kita kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi olahraga ini dan keselamatan pengendara. Tapi, kalau tidak demikian, itu sangat disayangkan.
Ducati ingin menunda perubahan aturan hingga 2026. Ducati telah memberi sinyal akan mendukung perubahan aturan tersebut, tetapi hanya mulai awal tahun 2026. Ketika ditanya apakah dia bisa mengerti mengapa beberapa orang mungkin menolak amandemen aturan saat ini demi keuntungan Martin, Rivola menjawab, "Sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Jorge merupakan ancaman bagi Ducati untuk merebut kejuaraan. Dia jelas tersingkir. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mencoba pada sesi free practice 1. Tapi, jika belum siap, maka tidak akan turun di sesi berikutnya. Dan tentu, ini adalah hal yang akan menjadi sorotan tentang keberadaannya. Karena bisa saja tak semaksimal yang lain, dan bisa saja mengganggu yang lain. Kita tak pernah tahu. Mungkin Ducati punya pandangan lain, karena dulu ketika Enea Bastianini cedera, tidak ada ide ini. Tapi Rivola mengatakan, memang saya dulu tidak memiliki ide ini, karena kondisinya tidak di garasi saya. Jika tahun lalu atau tahun sebelumnya saya mendapati ini, mungkin saya akan menemukan idenya. Dan mengapa Ducati tidak mengajukan itu? Karena Ducati sedang berada di puncak dan memiliki Pecco Bagnaia yang tak terkalahkan, dan juga memiliki Martin saat itu. Selain itu, Ducati memiliki 8 motor di grid. Tapi, apa dibalik alasan Ducati menolak untuk mulai dijalankan di tahun 2025, kita tak pernah tahu. Sedangkan, tentang garasi sebelah dari Aprilia, yang kemarin tersandung isu soal ECU yang akhirnya didiskualifikasi, Aprilia Trackhouse memberikan klarifikasi. Performa impresif pembalap rookie Ai Ogura dari posisi ke-15 ke posisi ke-8 di MotoGP Argentina hari Minggu tidak berarti apa-apa saat dia didiskualifikasi karena pelanggaran teknis. Kesalahan teknisnya menyebabkan ECU yang salah dipasang pada Trackhouse RSGP milik Ogura, yang menyebabkan pelanggaran aturan homologasi MotoGP. Meski tim bersikeras tidak ada keuntungan performa, versi firmware yang salah menyebabkan pembalap Jepang itu didiskualifikasi. Sanksi pasca balapan terhadap Ai Ogura sangat mengecewakan, kata kepala tim Davide Brivio. Kami harus menerima keputusan dari steward, namun merasa sangat sedih karena Ai Ogura, karena ini tidak memberikannya keuntungan apapun dan sangat mengecewakan harus kehilangan poin dari balapan hebat dan penampilan hebat yang dia lakukan di track. Itu tidak mengurangi apapun atas apa yang telah dilakukannya. Itu hanya kesalahan versi perangkat lunak di ECU. Ia melakukan balapan yang hebat, pemulihannya fantastis. Ogura, yang membuat sejarah dengan debut pendatang baru terbaik sejak Marc Marquez dengan finish kelima di Buriram, menjalani akhir pekan yang lebih menantang di Argentina. Setelah sprint yang tenang, juara bertahan Moto2 itu membuat terobosan pada ban belakang medium saat pemanasan. Dia naik 5 posisi pada putaran pembukaan Grand Prix sebelum mengalahkan Pedro Acosta dan finish tepat di belakang pembalap pabrikan KTM lainnya yaitu Brad Binder. Perlombaan itu sangat bagus, kata Ogura. Saya beruntung setelah start dan naik banyak posisi setelah itu. Saya bisa menyalip beberapa pembalap. Saya melaju dengan kecepatan yang sangat bagus. Saat pemanasan, kami menemukan sesuatu dan itu membuat balapan lebih mudah. Saya rasa saat mengerem, saya bisa menyalip pembalap lain, tetapi melawan Binder sangat sulit untuk menyalip. Saat keluar tikungan, saya sedikit lebih unggul dibanding dia, tetapi saat mengerem, dia melakukannya dengan sangat baik. Saya sedikit kecewa dengan lap terakhir saya, karena saya tidak dapat menemukan cara untuk menyalip Brad Binder. Tetapi bagaimanapun, itu adalah balapan yang hebat dan saya sangat senang dengan hari ini. Saya senang dengan akhir pekan ini, terutama hari Minggu. Sungguh menyedihkan bahwa hasilnya tidak dapat dipertahankan. Diskualifikasi tersebut tidak hanya melucuti posisi ke-8 Ogura, tetapi juga membuatnya kehilangan 8 poin kejuaraannya. Turun dari posisi ke-5 ke posisi ke-8 di klasmen awal. Namun Brivio tetap optimis. Ogura melakukan pemulihan yang hebat balapan ini, mulai dari posisi 15 dan finish di posisi ke-8. Tetapi yang paling kami nikmati adalah pertarungan dengan banyak pembalap berpengalaman. Menyalip ketika hal itu tidak mudah dilakukan. Secara keseluruhan, ini sangat bagus. Akhir pekan yang hebat dari Ai Ogura meskipun posisinya sebagai starter. Satu-satunya hiburan bagi Trackhouse adalah bahwa dengan didiskualifikasinya Ogura, mengangkat rekan timnya Raul Fernandez ke posisi ke-15 dan memberikan poin pertamanya musim ini.
Pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-14 saat dia menjalani penalti putaran panjang akibat kontaknya dengan Enea Bastianini pada sprint Sabtu. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan hukuman tersebut, Fernandez senang dengan cara insiden itu ditangani oleh panel pengawas FIM yang sekarang dipimpin oleh Simon Cravar. Pertama-tama, saya senang dengan panel pengurus yang baru, kata Fernandez pada hari Minggu. Anda dapat berbicara dengan mereka dan dapat menjelaskan sudut pandang Anda. Saya hanya setuju 50% dengan penalti itu. Karena saya sedikit bersenggolan dengan Enea. Tapi dia tidak jatuh karena saya. Dia jatuh sendiri karena dia tidak bisa mengendalikan motornya untuk tetap di trek. Tapi saya tetap senang dengan pengurus. Ini adalah hal baik bagi kami. Selain itu, kami juga mengganti motor lagi hari ini. Saya naik motor ini di Thailand. Saat saya cedera, dan saya merasa tubuh saya tidak begitu baik. Mungkin itu kesalahan, karena kami sedikit kehilangan kendali. Di Thailand, kondisinya kurang baik. Tapi di sini, setelah 2 hari, motornya tidak bekerja seperti yang saya inginkan. Pada bagian akhir balapan, saya merasa sangat baik dengan motor dan bannya. Jadi saya sangat termotivasi untuk balapan di Texas di seri mendatang.